Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang relate sama video saya sebelumnya yang tentang gunung, masih tentang keindahan alam dan segala misteri yang ada di gunung tersebut gitu. Tapi cuma salah satu gunung aja ya, nggak dari banyak gunung. Ini cuma salah satu cerita misteri yang sedikit banyak kayak sering mencuat ke permukaan tentang pengalaman-pengalaman para pendakinya gitu. Tapi kali ini saya ingin ceritainnya bukan tentang pengalaman orangnya, tapi kerabatnya yang cerita gitu. Karena kebetulan ini bisa dibilang apa ya, salah satu kasus yang lumayan sering terjadi kalau misalnya orang-orang melakukan pendakian, entah dengan tujuan apapun. Jadi kayak sering aja gitu hal-hal kayak gini. Kita udah kembali lagi di Kami Story. Jangan lupa, sebelumnya saya mau ingetin lagi untuk teman-teman yang punya kisah-kisah misteri atau misalnya cerita-cerita horor atau yang menarik menurut kalian, atau tema-tema apapun yang ingin kalian angkat supaya saya ceritain ulang, bisa tolong ditulis aja, dikirim aja ke email yang bakal saya tulis di deskripsi atau di sini juga ada. Nanti bakal saya sortir, bakal saya baca dan bakal saya ceritain ulang ya. Saya juga bakal cari tahu lagi gitu informasi-informasi yang lainnya. Kalau misalnya khusus yang misteri-misteri, saya bakal bawain di Kami Story kayak malam ini ya. Nah, jadi ini ada cerita tentang seorang laki-laki yang namanya Ali Rahmatullah. Jadi di usianya yang ke-48 tahun, beliau ini adalah seorang sales kecap. Jadi beliau ini tuh sekitar tanggal 15 Oktober tahun 2022, beliau itu memutuskan naik ke Gunung Lawu. Kayak yang udah pernah saya ceritain di video saya yang sebelumnya tentang Gunung Lawu seperti apa, yang segimana misteriusnya gitu. Nah, beliau ini tuh memutuskan untuk mendaki ke Gunung Lawu seorang diri aja gitu. Padahal kan kalau misalnya kita tahu itu nggak boleh ganjil ya, harusnya enggak gitu. Cuman dia juga sempat ngajak teman kerjanya gitu, Jadi teman kerjanya tuh nggak mau ikutan. Jadi biar aja dia doang gitu, karena katanya kayak apa ya, kayak cukup mendadak lah gitu sih segala sesuatunya gitu ya. Kok tiba-tiba mau naik gunung aja gitu. Jadi yang cerita di sini adalah adik ipar dari Ali yang namanya Anwar. Nah, Anwar ini menuturkan cerita bahwa katanya kakak iparnya itu berangkat dari rumah di tanggal 15 Oktober tahun 2022. Dan kayak apa ya, kan suka suka nulis dulu ya list daftar tamu gitu kan di kaki gunung. Jadi semua gunung pun kalau misalnya kita mau naik itu biasanya nulis dulu gitu identitas dan segala macam, kayak apa, takut ada riwayat penyakit atau apa gitu kan, nulis dulu. Nah, itu masuknya itu kayak sekitar tanggal 18 katanya gitu mulai adanya tuh. Dan dia tuh akhirnya kan ada satu teman juga yang bareng, tapi temennya tuh udah turun duluan. Jadi dia masih tinggal di atas. Dan ada juga yang lihat salah satu penjaga warung namanya Bapak Agus. Nah, Bapak Agus itu lihat di tanggal 18 itu Ali itu ada di sekitaran Pasar Setan, yang waktu itu pernah saya bahas juga ya tentang Gunung Lawu. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, nanti saya taruh linknya di deskripsi supaya bisa lihat video tentang Gunung Lawu yang video kemarin ya. Jadi Ali ini tuh berangkat dari Solo menuju pos di Cemoro Sewu gitu, di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nah, itu tuh dia tuh berangkat di tanggal 15. Jadi dia mau melakukan pendakian jalur Cemoro Sewu. Dan menurut keterangan dari pendaki-pendaki lain tuh, katanya Ali cuma bawa satu tas kecil pada saat itu. Dan Ali tuh memulai pendakian itu
di jam 5 sore. Jadi kayak udah mau maghrib. Dia cuma bawa tas kecil yang isinya itu cuman air asam dan air gula. Jadi setiap ada yang nanya mau ngapain mendaki, bukan yang kayak pendaki-pendaki lain yang memang bawa carrier segala macam gitu, enggak gitu. Dia cuma bawa itu aja, dan setelah ditanya tuh dia bilang dia akan melakukan ritual katanya gitu di satu tempat yang namanya Kayangan. Di situ, di puncak katanya gitu, di puncak Gunung Lawu. Jadi dia ya udah melakukan gitu ya, melakukan ke sana. Ditemani ada satu temennya, tapi temennya katanya turun duluan pada saat itu. Sementara Ali sendiri tinggal di sana. Jadi pada saat diam di warung itu, kan ketemu sama Bapak Agus ini ya. Pak Agus ini juga bilang katanya bahwa Ali itu cerita dia tuh mau melakukan satu ritual gitu di satu kawasan yang namanya Kayangan. Jadi Pak Agus ini udah memperingati untuk kayak berhati-hati, soalnya dia lihat Ali cuman sendiri juga kan. Jadi maksudnya tuh dikhawatirkan kalau misalnya ada apa-apa tuh nggak ada yang bisa minta bantuan gitu loh. Maksud Pak Agusnya kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya ada teman kan seenggaknya misalnya bisa yang satu bisa turun dulu untuk minta bantuan gitu. Jadi Ali ini udah diwanti-wanti untuk berhati-hati, soalnya takutnya ada apa-apa nanti siapa yang mau minta bantuan, siapa yang bakal tahu gitu keberadaan Ali di mana gitu kan. Nah Anwar ini adik iparnya Ali itu tuh nyari tahu kan tentang keberadaan kakak iparnya ini karena tidak pernah turun, jadi tidak pernah pulang Ali ini. Otomatis Anwar nih nyari kemana-mana, termasuk nanyain ke rekan-rekan kerjanya yang sesama salas kecap. Ditanyain juga di teman-teman kos-kosannya segala macam gitu di Solo. Ternyata nggak ada yang tahu karena Ali itu dilihat dari mulai tanggal 16 Oktober itu udah nggak kerja katanya. Jadi kan berangkat itu kan tanggal 15. Nah jadi dari tanggal 16 itu dia udah nggak kerja dan nggak ngomong apa-apa. Dia sempat ngajak teman kerjanya itu untuk yuk mendaki juga gitu. Cuma temennya yang kayak apa sih mendadak banget, nggak gitu. Temennya jadi akhirnya nggak ikut gitu, dan nggak ada gelagat aneh atau kayak gimana. Jadi intinya kayak ya udah emang nggak ada persiapan apa-apa, entah apa juga yang ada di isi kepalanya pada saat itu. Yang jelas Ali nekat gitu, pergi gitu aja ke Gunung Lawu melakukan perjalanan seorang diri, yang ujungnya maksudnya terbukti tidak pernah kembali gitu. Bahkan tim SAR, tim gabungan nyampe penelusuran hutan ya, terus yang pokoknya semua tempat semua tim semua kelompok penyelamat itu turun tangan. Tapi nyampe tanggal 26 Oktober itu Ali nggak ditemukan gitu. Nyampe ketua timnya pun ngerasa ini kemana ya, apa jatuhkah atau kemana gitu, maksudnya tersesatnya di daerah mana. Karena yang terakhir lihat itu adalah Pak Agus, terus juga ada papasan sama pendaki lain yang bilang bahwa terakhir terlihat di Pasar Setan juga, yang artinya udah deket sama puncak gitu kan. Jadi yang dicari itu yang sekitaran situ dan menelusuri jejak-jejak kayak treknya lah gitu, lewat dari tadi Cemoro Sewu, jalurnya lewat situ itu benar-benar disisir, dan sampai tanggal 26 masih juga belum ketemu. Nyampe Mandor Perhutani pun turun tangan, jadi ikut kayak menurunkan banyak timnya gitu untuk melakukan penyisiran. Tapi udah nyampe puncak pun tapi hasilnya nihil juga, karena menurut data yang diisikan sama Ali cuman kayak gitu aja, cuman yang kayak dia mau melakukan pendakian karena akan melakukan ritual apapun gak jelas gitu yang di satu kawasan namanya Kayangan katanya gitu. Sebenarnya kalau menurut keterangan pendaki lain, Ali itu katanya berdua. Nah kan melakukan ritualnya itu berdua katanya sama temennya. Nah temennya setelah selesai melakukan ritual itu turun, tapi turunnya cuman sendiri. Jadi memang ada pendaki yang lihat gitu. Jadi pas di bawah tuh, oh ini orang yang sebelumnya di atas itu gitu kan. Nah kalau Ali tuh nggak turun lagi, nggak ada nyampe bawah. Nyampe ada orang yang merasa kayak ini orang udah lama banget gitu ya. Ini orang udah lama banget tapi nggak turun-turun. Nah menurut
tim SAR itu kayaknya kemungkinan besar sih ini tersesat, Ali ini tersesat, jadi nggak tahu, mungkin entah disesatkan atau tersesat gimana ya, kita nggak tahu, karena yang namanya alam bebas, alam luas itu kita nggak pernah tahu isinya bakal seperti apa gitu, jadi tidak pernah turun. Itulah perlunya kita aware, self awareness, betapa perlunya gitu. Itu alam bebas, alam luas yang memang penghuninya pun banyak, bukan cuman kita, bukan cuman hewan, tapi juga ada makhluk-makhluk yang dari dimensi lain yang perlu kita hormati, yang perlu kita sama-sama hargai gitu. Kalau misalnya niatnya kita apa untuk mendaki, kita untuk misalnya untuk cuman sekedar have fun, olahraga, hiking, gerakin badan, atau misalnya kayak ingin mengagumi ciptaan Tuhan, jelas gitu. Jadi memang niatnya juga enggak yang buruk. Tapi kalau misalnya untuk ritual atau melakukan apalah gitu segala sesuatu, takutnya keterimanya jelek oleh alam yang ujung-ujungnya malah jadi tersesat, karena banyak pendaki yang disesatkan. Jadi tersesatnya itu karena disesatkan ya, karena mungkin kalau misalnya di atas itu kan oksigen semakin tipis ya, jadi otomatis otak juga semakin susah berpikirnya dong gitu, dan lihat jalur yang everything looks the same gitu, semuanya sama gitu, kayak yang kita tuh baru datang dari sini, tadi ada pohon ini, ternyata di sebelah sini juga ada pohon yang sama, jadi bakal jauh kayak keblinger lah ya gitu, kita bingung lah gitu, kita tadi datang dari sebelah kanan apa dari sebelah kiri gitu, kayak gitu. Dan kebayang ya kalau misalnya sendiri, kita mau gimana minta tolongnya. Itulah salah satu alasan makanya jangan sampai mendaki sendirian, apalagi ini mendakinya istilahnya beribu-ribu meter di atas permukaan laut, yang bukan cuman gunung bukit doang, tapi memang gunung tinggi gitu kan, gunung besar ya, harus hati-hati gitu, harus dengan persiapan yang matang, yang luar biasa. Keselamatan gitu kan, maksudnya mengancam keselamatan. Kalau misalnya bukan dari hewan buas, ya dari makhluk lain gitu. Makanya kita harus kayak well prepared deh gitu. Ini sebenarnya tujuannya untuk apa, dan usahakan ada teman. Nggak usah inilah, kalau misalnya kalau memang ada sesuatu yang harus dilakukan ya, seenggak-enggaknya kayak luruskan dulu deh gitu niatnya. Apa nih yang mepetnya tuh seperti apa? Karena kan bukan cuman kita sebenarnya yang punya kepentingan, semua orang juga punya kepentingan gitu. Dan balik lagi, ini sesuatu yang memang harus dilakukan atau enggak. Jangan sampai merugikan gitu. Apalagi kalau misalnya sendirian, ada apa-apa mau minta tolong sama siapa, mungkin bisa jadi sinyal handphone juga nggak ada di situ, nggak ada keterangan juga ke keluarga. Nggak ada gitu sama sekali, jadi emang mau nanya sama siapa gitu. Dan cerita hilang ini tuh bukan cuman Ali aja, tapi banyak juga orang-orang lain gitu. Salah satunya yang pernah saya baca itu adalah kasusnya Eri yang jatuh dari puncak di Merapi ya, jatuh ke kawah. Itu posisinya udah jelas, maksudnya orang yang dengar beritanya pun udah tahu kondisi Eri akan seperti apa, apalagi judulnya jatuh gitu. Cuman kan balik lagi ya, kita selain harus hati-hati gitu. Dan ini apalagi tujuannya beliau tuh cuman kayak untuk difoto aja, abis difoto dia mau turun terus nggak sengaja kepleset. Jadi bisa dibilang kayak ya jangan membahayakan diri sendiri lah. Kita harus berpikir yang jauh ke depan, harus lebih hati-hati dan menghargai alamnya benar-benar gitu, karena kita nggak pernah tahu di luar sana tuh akan ada kejadian seperti apa. Temennya pun walaupun pada saat itu banyak temennya gitu, maksudnya nggak ada yang bisa melakukan apa-apa, lihat temennya jatuh gitu aja cuma bisa lihat gitu, maksudnya nggak bisa nolongin juga karena bukan ahlinya, yang memang ya udah cuman pengen mendaki aja gitu. Jadi ini tuh kan cerita nggak cuma satu dua kali gitu ya terjadinya gitu, bahkan yang pro pun nggak sekali dua kali tersesat gitu. Jadi ya alangkah baiknya kalau misalnya mau hiking, mau mendaki, tolonglah dengan tim, tolonglah tetap jaga keselamatan, kesehatan, terus sama seniornya, sama yang memang udah
melanglang buana di bidangnya. Terus usahakan juga memang diluruskan lagi niatnya, jadi tidak saling mengganggu keseimbangan itu tadi ya, kehidupan kita dengan frekuensi makhluk lain gitu, supaya kitanya juga selamat. Karena kita meyakini ya bahwa kita hidup di sini bukan cuma sendirian gitu, tapi memang ada makhluk lain. Ya semoga aja tidak ada hal-hal, maksudnya bukan hal yang mengerikan lah gitu yang menimpa teman-teman, kerabat, saudara-saudara kita yang di luaran sana, di gunung ataupun di hutan atau dimanapun pokoknya yang berkaitan dengan alam. Terus untuk keluarga yang ditinggalkan juga semoga tabah gitu ya, karena lumayan mengerikan sih kalau misalnya saya mikirin ya, tersesat di hutan atau tersesat di gunung, atau misalnya keram, lagi berenang keram, itu adalah hal-hal yang mengerikan menurut saya, karena alam itu nggak pernah bisa dibaca gitu kayak gimana. Oke teman-teman, makasih banyak untuk kalian yang udah dengerin kami story kali ini. Ini sih bisa dibilang bukan bukan hal horor ya, tapi memang misteri dan juga misterius juga, tapi juga sekaligus pengalaman. Pelajaran banget buat kita gitu. Balik lagi, makasih banyak yang udah nonton video saya kali ini. Silahkan like, comment, share, subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Marici undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.